Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Kresna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Arya Saloka perang tanding melawan Probosemi. Selamat menikmati. Salam Daya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Arya Saloka telah mempersiapkan dan memberangkatkan pasukannya dari Banyu Biru menuju Hutan Prawoto. Sementara di Hutan Prawoto, Sultan Trenggono sudah mendirikan perkemahan bersama para prajurit Demak. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Di dinding-dinding barak itu kini tergantung busur dan anak panah, pedang, tombak, dan segala macam senjata. Bukan saja senjata-senjata untuk berburu, namun juga senjata-senjata untuk berperang dari para pengawal Baginda. Malam yang demikian akan menjadi sangat menyenangkan bagi para prajurit dan Baginda sendiri. Biasanya Baginda mulai berburu pada malam pertama. Pada malam bulan sedang bulat sebulat-bulatnya, seperti malam itu di mana langit bersih dan bintang-bintang bertaburan. Sinar bulan yang cemerlang menyusup ke dalam rimba yang tidak begitu pekat, menari-nari di atas tanah yang lembab. Tetapi malam ini keadaan Baginda tidak sedemikian gembira seperti biasanya. Nampaklah Baginda menjadi muram dan gelisah. Sekali-kali Baginda mandangi busur-busur yang tergantung di dinding barak, serta pusakanya sebilah keris tidak juga dilepaskannya. Terasa sesuatu yang selalu membayangi kegembiraan Baginda. Ketika seorang perwira masuk ke dalam biliknya beserta seorang prajurit, maka segera Baginda memanggilnya duduk dekat-dekat di hadapannya. "Jangan hiraukan lagi, Subosito. Kita sekarang sama-sama seorang pemburu." "Tidak, Baginda," perwira itu menyembah. "Ternyata belum sempat untuk berburu malam ini atau malam besok." "Bagaimana dengan kabar itu?" "Hamba telah menyaksikan sendiri, perkemahan ini telah dikepung rapat-rapat." Baginda menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya kepada perwira itu, "Paningron, apakah kau dapat menduga kekuatannya?" "Tidak secara cepat, Baginda, tetapi kira-kira 2-3 kali lipat kekuatan kita di sini." Baginda terdiam sesaat. Perwira itu yang tidak lain adalah Paningron menunggu apakah yang harus dikerjakannya. Pasukan yang ikut serta dengan Baginda memang tidak begitu banyak, sebab Baginda hanya sekedar ingin berburu. Namun tiba-tiba kini Baginda Sultan telah berhadapan dengan pasukan laskar yang sedemikian kuatnya, sehingga Baginda harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian Baginda itu pun berdiri. Dilepaskannya baju keprajuritan yang dikenakannya. Kemudian kepada prajurit yang duduk di sampingnya, Baginda berkata, "Berikan bajumu." Prajurit itu menjadi terheran-heran. Namun sekali lagi Baginda itu berkata, "Berikan baju dan kelengkapanmu." Prajurit itu menjadi terheran-heran. Dibukanya bajunya dan diserahkannya kepada Sultan yang segera dipakainya. "Terlalu kecil," gumam Sultan. "Ya," sahut Paningron yang segera dapat mengetahui maksud Sultan. "Apakah baju ini tidak pernah engkau cuci?" bertanya Baginda sambil tersenyum.
Baju itu hamba pakai sejak hamba mempersiapkan diri semalam, Baginda, sahut prajurit itu. Pantas, tahunya, jawab Baginda sambil tersenyum. Prajurit itu tersenyum pula. Tapi ia tidak dapat tersenyum lagi ketika Baginda berkata, kau tinggal di dalam bara ini. Kalau ada orang yang ingin masuk, jangan kau beri kesempatan. Jawabnya seperti aku menjawab, jangan ganggu aku. Tetapi suara hamba, Baginda, jawab prajurit itu. Baginda berpikir sejenak kemudian jawabnya, baik, kalau begitu tutup pintu, jangan kau bukakan apabila aku tidak memanggil namamu. Hamba, Baginda. Baginda dan Paningron segera meninggalkan bilik itu yang kemudian segera ditutupnya. Penjaga yang melihat mereka keluar dalam keremangan bulan purnama tidak menyangka bahwa orang itu adalah Baginda sendiri. Ternyata Baginda membawa Paningron untuk melihat sendiri kekuatan orang-orang yang telah mengepung mereka dengan rapatnya. Hampir di setiap pohon bersandar seorang yang bersenjata. Di sela-sela pepohonan Baginda melihat cahaya perapian yang menyala-nyala. Dan karena itulah maka Baginda kadang-kadang dapat melihat bayangan orang yang berjalan hilir mudik. Kau benar, Paningron, berkata Baginda. Kekuatan itu benar-benar tidak dapat diabaikan. Hamba salah meneliti, tuanku. Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berjalan mengendap-endap. Baginda itu berkata, siapakah yang memimpinnya? Hamba kurang tahu, Baginda, tetapi sudah hamba saksikan sendiri di Pamingit. Kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Apalagi kini mereka telah bergabung bersama kekuatan-kekuatan dari Pamingit. Apakah Ronggotohjoyo masih di Banyu Biru? Hamba, tuanku. Apakah ia ikut dalam barisan itu? Belum hamba ketahui. Baginda menarik napas dalam-dalam, disadarinya bahwa apabila Laskar Banyu Biru itu lengkap dengan segenap pimpinannya, maka kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Paningron yang melihat Baginda kemudian termenung, segera berkata, Baginda, apakah hamba dapat mengirim seseorang untuk manggil pasukan yang cukup untuk mengusir orang-orang Banyu Biru? Baginda diam saat dipandangnya nyalapi yang melonjak-lonjak di sela-sela pohonan, nyalapi dari perapian orang-orang Banyu Biru. Namun perlahan Baginda menggelengkan kepalanya. Jangan, Paningron, orang itu tidak akan dapat menembus kepungan orang-orang Banyu Biru. Hamba sendiri sanggup melakukan, Baginda. Hamba dapat melampauinya dengan kuda yang berpacu kencang-kencang. Akan sama saja bahayanya, Paningron. Paningron tidak lagi berkata-kata, diikutinya saja. Kemudian Baginda berjalan berkeliling. Tiba-tiba di sudut lapangan rumput itu Baginda berhenti. Digesernya pusakanya dan dengan serta-merta dirabanya hulu pusaka itu. Paningron pun segera melihat sebuah bayangan yang berdiri tegak di hadapan mereka. Siapa? Bertanya Paningron perlahan-lahan. Apakah aku berhadapan dengan Baginda? Desis bayangan itu. Oh, sahut Baginda. Eyang ternyata benar-benar datang. Tentu cucunda Baginda, sahut bayangan itu. Hamba sudah berjanji. Nah, bagaimana dengan orang-orang itu, Eyang? Sudah hamba katakan, Baginda, itulah yang dapat hamba sampaikan kepada Baginda malam ini. Seperti yang pernah hamba sampaikan sebelumnya. Apakah nilai nama Sultan Trenggono dapat dipakai untuk kepentingan seorang Karebet? Jangan Baginda menilai Karebet kini, tetapi Karebet pada masa datang akan mempunyai nilai tersendiri dalam hati Baginda. Dan bukankah Baginda juga seorang ayah yang baik? Persetan dengan anak itu. Tapi putri Baginda akan dapat menderita seumur hidupnya dan bahkan mungkin mengancam jiwanya. Baginda itu pun kemudian termenung sesaat. Ternyata Baginda tidak dapat mengingkari kenyataan
bahwa Putri Baginda telah mencoba untuk membunuh dirinya. Untunglah maksud itu dapat diurungkan. Entah karena malu, entah karena karebet yang hilang. Namun untuk seterusnya tak dapat memandang hari-hari yang dilampauinya dengan gairah. Apalagi sebenarnya Sultan sendiri tidak terlalu membenci karebet. Justru Baginda sendiri pernah melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu. "Bagaimana, Baginda?" bertanya bayangan itu. Yang telah membingungkan aku. Kalau aku membiarkan pemberontakan ini, maka peristiwa yang serupa akan dapat terjadi di hari-hari yang akan datang. Mereka sama sekali tidak memberontak terhadap Baginda. Mereka datang untuk mencari karebet. Sekali lagi Baginda termenung, dan didengarnya bayangan itu berkata, "Selain dari itu, Baginda, bukankah hamba telah menolong Baginda mencarikan jalan untuk mencari kemungkinan memanggil kembali anak itu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan? Aku merendahkan harga diriku. Trenggono adalah sultan yang disegani lawan dan kawan. Apakah aku tidak dapat memusnahkan mereka? Tentu, Baginda, sebab mereka tidak akan berani melawan Baginda seandainya Baginda sendiri keluar di medan pertempuran. Apalagi salah seorang pengawal Baginda di Panji-Panji Kulo Klopo. Maka Gajah Suro pasti akan mati ketakutan melihat Panji-Panji itu." "Jadi bagaimana?" bertanya Baginda. "Hamba adalah orang tua, Baginda. Orang tua yang telah tidak mempunyai pamrih apa-apa lagi. Berpuluh-puluh tahun hamba menghilang. Sekarang hamba ingin melihat Demak menjadi bertambah baik, menilik persoalan-persoalan yang terpendam di dalamnya. Jangan sebut lagi keturunan Kakang Mas Sekar Sidolepen. Tidak, aku tidak akan menyebutnya, tetapi hal itu tidak akan dapat menghapus kenyataan itu. Ya, yang benar, anak itu ada di sini pula sekarang. Penangsang, ya." Saat mereka terdiam, Paningron menjadi bingung mendengar pembicaraan itu, tapi ia tidak berani bertanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara Sultan. "Lalu bagaimana, Yang?" "Tergantung pada Baginda." "Baiklah, besok pagi-pagi pasukanku akan bersiap menyongsong mereka menurut rencana yang telah Yang buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik." Bayangan itu pun kemudian mengangguk-angguk dalam-dalam. Perlahan terdengar ia berkata, "Baginda ternyata telah berbuat sesuatu yang mengagumkan hamba. Orang tua yang sama sekali sudah tidak berarti lagi. Besok hamba tidak akan lagi bersembunyi, namun hamba akan mengabdikan diri di bawah duli Baginda." Yang terlalu merendahkan diri. "Sekarang cucunda, Baginda, biarlah aku pergi. Jangan, Eyang harus berada di sini. Kalau ada sesuatu kesalahan, maka Eyang akan dapat membantunya. Atau untuk menjadi tanggungan. Tidak. Baiklah, aku ikut Baginda." Bayangan itu pun kemudian berjalan mengikuti Baginda di samping Paningron. Namun mereka yang berjaga-jaga di muka barak sama sekali tidak memperhatikan siapakah yang lewat di hadapan mereka. Jika mereka melihat Paningron, mereka yang lain sama sekali tidak penting bagi mereka, sebab mereka tahu bahwa Paningron adalah seorang perwira dari jabatan rahasia di Demak. Bulan yang bulat mengapung di langit dengan sangat lambatnya. Namun pasukan-pasukan pengawal Baginda tiba-tiba menjadi ribut. Mereka segera berlari-lari ke dalam barak masing-masing untuk mengambil senjata mereka. Paningron telah menjatuhkan perintah supaya mereka bersedia menghadapi setiap kemungkinan. "Kekuatan mereka jauh lebih besar dari kekuatan kita," berkata Paningron pada para pemimpin Demak. Tetapi seorang perwira Wirotamtomo menanggapinya dengan sebuah senyum. Katanya di dalam hati, "Apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang pedesaan?" Orang itu sama sekali tidak mau memikirkannya lagi.
besok mereka akan aku musnahkan, katanya orang itu adalah Tumenggung Probosemi, seorang perwira Wirotamtomo yang terlalu menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Malam itu semua prajurit siap di tempatnya. Beberapa penjaga selalu mondar-mandir mengawasi keadaan, sedang yang lain beristirahat untuk menanti apakah tugas yang akan mereka lakukan besok pagi. Namun senjata-senjata mereka telah melekat di tangan. Ketika matahari mulai membayang di pagi dini hari, maka mulai membayang pula lah ketegangan di wajah para prajurit Demak dan setiap orang dalam Laskar Banyu Biru. Arya Saloka dengan pisau belati yang kuning berkilat-kilat di pinggangnya segera memimpin laskarnya maju mendekati perkemahan Baginda. Beberapa orang yang mendampinginya menjadi berdebar-debar pula, lebih-lebih Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan Gajah Suro sendiri. Sedang di antara mereka tidak terdapat Ki Ageng Suro Dipoyono. Orang tua itu lebih baik tinggal di Banyu Biru berdoa di dalam hati bersama-sama Wonomerto. Semoga semuanya dihindarkan dari bencana. Semakin dekat mereka dengan perkemahan Baginda, maka semakin berdebar-debar pula hati setiap laskar di dalam pasukan Arya Saloka. Meskipun mereka telah mengalami pertempuran yang dahsyat melawan orang-orang dari golongan hitam, namun hati mereka masih juga terpengaruh melihat pasukan Demak yang telah bersiaga pula di sekeliling perkemahan. Mereka melihat betapa pasukan Demak telah menanti kedatangan mereka. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak dibandingkan dengan Laskar Banyu Biru dan Pamingit, tetapi karena mereka menggunakan tanda-tanda kebesaran, maka nampaklah betapa tangguhnya pasukan yang kecil itu. Di luar sekali tampaklah pasukan Wirotamtomo di bawah Panji-Panji Tunggul Daono. Mereka berdiri berjajar dengan tenangnya, di tangan masing-masing tergenggam sebilah pedang dan di tangan yang lain sebilah perisai. Dengan dada tengadah mereka memandangi Laskar Banyu Biru yang semakin lama menjadi semakin dekat. Di dalam lingkungan Wirotamtomo nampaklah sebuah panji-panji lain, Tunggul Mego, panji-panji dari pasukan Manggolo Sroyo. Pasukan ini tidak begitu banyak jumlahnya, namun ketegangan wajah mereka menunjukkan ketegangan hati mereka pula. Dengan penuh perhatian mereka menyaksikan Laskar Banyu Biru yang sedang mendekati mereka. Yang paling dalam meskipun jumlahnya terlalu sedikit, namun pasukan inilah yang mengguncangkan hati Maiso Jenar. Perasaannya menjadi sedemikian gelisahnya sehingga hampir-hampir ia tidak dapat melangkah maju lagi. Perasaan yang demikian pernah dialami pada saat Laskar Banyu Biru berhadapan-hadapan dengan Laskar Demak 5-6 tahun yang lampau di Banyu Biru. Mengapa peristiwa-peristiwa semacam ini masih harus terulang? Desahnya di dalam hati. Di lingkaran yang paling dalam dilihatnya pasukan kecil Noro Manggolo, Wiro Jolopati dalam satu lapis dengan pasukan Manggolopati. Di atas mereka itu terpancang Panji-Panji Garuda Rekto, Suropati, dan yang paling mendebarkan adalah Panji lambang keperkasaan Demak, Gulo Klopo. Maiso Jenar mengelus dadanya. Ketika ia berpaling dilihatnya Kebo Kanigoro menundukkan wajahnya. Dan Ki Ageng Gajah Suro menggigit bibirnya. Maiso Jenar berdesah di dalam hati. Mudah-mudahan semuanya berlangsung baik. Namun bagaimanapun juga Laskar Demak dalam gelar Gedong Minep itu benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Ia tahu benar bahwa meskipun Laskar Demak itu tidak begitu banyak, apalagi mereka tidak sengaja pergi berperang, sehingga kelengkapan mereka pun bukan kelengkapan perang secara sempurna. Namun pasukan Demak adalah pasukan yang telah masak. Tetapi Laskar Banyu Biru itu maju terus.
Arya Saloka yang sedang bermata gelap itu hampir-hampir tidak melihat apa saja yang terpancang di hadapannya. Dengan gigi gemeretak ia memandangi lapangan di muka bara itu. Katanya di dalam hati, manakah anak muda yang bernama Karebet itu? Dengan tidak mempedulikan apa saja, Arya berjalan terus sehingga mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahan Baginda Sultan Trenggono. Arya Saloka megang pimpinan, tiba-tiba melihat seorang yang berkuda datang ke arahnya. Seorang dari pasukan Oromanggolo. Orang itu mengacungkan tangannya tinggi-tinggi. Kemudian datang lebih mendekat lagi. "Terimalah Arya," bisik Maesa Jenar. Arya Saloka segera maju beberapa langkah ke depan. Diterimanya sehelai rontal yang diberikan oleh orang berkuda itu. Arya Saloka menggertakkan giginya, kemudian katanya kepada ayahnya, "Ayah, Baginda sudah tahu maksud kedatangan kita. Baginda tahu bahwa kita mencari Kakang Karebet di sini, dan Baginda tidak akan menyerahkan Karebet itu kepada kita." Ayahnya mengerutkan keningnya, dipalingkannya wajahnya menatap Maesa Jenar yang menundukkan kepalanya. "Bagaimana, Di?" bertanya Gajah Soro. Maesa Jenar kemudian melambaikan tangannya kepada Arya Saloka untuk melihat rontal di tangannya. Kemudian wajah yang bersungguh-sungguh ia berkata, "Terimalah Arya, baiknya kamu menerima tawaran itu. Dengan demikian kau akan mengurangi korban yang bakal jatuh dalam perang Brubuh." Kebu Kanigoro yang mendengar kata-kata Maesa Jenar itu berpaling. Kemudian kembali memandang ke kejauhan. Sekali-kali nampak bibirnya bergerak-gerak, tapi tak sepatah kata pun yang meloncat dari mulutnya. Saat Arya Saloka menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian Maesa Jenar itu pun berkata, "Hasrat yang paling besar untuk menemukan Endang Widuri justru datang daripadamu, Arya, bukan dari pamanmu Kebu Kanigoro. Karena itu, wajarlah apabila kau yang akan tampil ke depan melawan seseorang yang akan dikirim oleh Baginda di lapangan itu. Demikianlah sikap seorang jantan." Arya mengangkat wajahnya, dilihatnya Kebu Kanigoro terkejut mendengar kata-kata Maesa Jenar itu, sehingga dahinya berkerut-kerut. Namun sekali lagi Kebu Kanigoro itu tidak berkata apapun juga. Namun kata-kata Maesa Jenar itu benar-benar telah membakar dada Arya Saloka. Karena itu maka kemudian ia melangkah kembali dan menghadap pada orang-orang yang berkuda itu dengan dada tengadah. "Aku terima tawaran itu. Aku, Arya Saloka lah yang akan datang ke Gelandang." Suasana di tengah-tengah lapangan rumput itu benar-benar menjadi tegang. Ketika matahari telah sepenggalah, terdengarlah sebuah tengoro sangkakala yang mendengung di udara. Setiap orang yang mendengar sangkakala itu menjadi berdebar-debar. Hampir semua orang di kedua belah pihak telah mengetahui bahwa untuk menyelesaikan persoalan antara pimpinan Banyu Biru dan Baginda telah disepakati untuk mengadakan perang tanding. Meskipun hampir semua orang dari pasukan Demak tidak tahu apakah sebenarnya tuntutan Arya Saloka itu. Arya Saloka segera membenahi pakaiannya, yakini membawa tombak Kiai Bancak. Tetapi ia lebih senang membawa Kiai Suluh, pusaka yang diterimanya secara tidak langsung dari Pasingsingan. Ketika Arya Saloka melihat seseorang berjalan maju ke lapangan rumput itu dari perkemahan Laskar Demak, maka Arya Saloka pun bersiap pula. Sekali ia berputar menghadapi ayah dan gurunya sambil berbisik, "Ayah dan paman-paman, restuilah aku, semoga aku akan berhasil." "Hati-hatilah Arya," hampir bersamaan orang-orang yang mendampinginya menyahut. Ayahnya Maesa Jenar, Kebu Kanigoro, Lembu Suro, dan Bantaran. Sedang Roro Wilis pun tidak kalah tegangnya melihat apa yang bakal terjadi. Dengan langkah tetap Arya Saloka berjalan pula ke tengah lapangan itu. Ditatapnya wajah yang datang dari perkemahan Baginda. Seorang yang bertubuh tegap kekar, berkumis melintang, berjalan sambil tersenyum-senyum. Ketika dilihat olehnya seorang anak muda datang menghampirinya,
Orang itu mengerutkan keningnya. Anak inikah yang bernama Arya Saloka? Prajurit yang mengenakan pakaian seorang pemburu itu menjadi kecewa. Hanya seorang anak-anak, desisnya. Tapi ketika ia melihat ketenangan dan pancaran wajah anak itu, maka hatinya berdebar-debar juga. Ketika mereka kemudian bertemu di tengah-tengah lapangan itu, maka mereka pun segera berhenti. Beberapa orang prajurit Demak segera mendekati mereka dan dengan sebuah lambaian mereka manggil wakil-wakil dari Banyu Biru untuk menjadi saksi. Gajah Suro menjadi ragu-ragu jenak, karena itu maka segera ia bertanya kepada Maesa Jenar, siapakah yang akan datang ke arena? Beberapa orang menjadi saling berpandangan, Gajah Suro, Maesa Jenar, dan Kebo Kanigoro. Tetapi mereka untuk saat saling berdiam diri. Apakah di Maesa Jenar? Bertanya Gajah Suro. Maesa Jenar menggelengkan kepalanya. Jangan Kakang, jangan aku. Mungkin Kakang Kebo Kanigoro lebih baik. Kakang Kanigoro mempunyai kepentingan langsung dalam peristiwa ini. Kebo Kanigoro bergumam sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya. Jangan aku. Orang-orang Demak telah menyangka aku tak akan mereka jumpai lagi. Lalu siapa? Desak Maesa Jenar. Kakang Gajah Suro sendiri barangkali. Gajah Suro pun menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya, aku tidak sanggup. Kembali mereka berdiam diri sambil berpandangan. Tiba-tiba mata Maesa Jenar menyambar wajah Roro Wilis dan Ki Ageng Pandanalas yang berdiam seperti tonggak. Sekali ia menarik napas panjang dan kemudian bertanya, apakah kau dapat mewakili kami, Wilis? Hanya menyaksikan perkelahian itu, supaya tidak terjadi kecurangan. Barangkali Paman Pandanalas akan sudi mendengarkanmu. Ki Ageng Pandanalas mengerutkan keningnya, kemudian katanya, kami bukan orang Banyu Biru. Itu tidak penting. Yang diperlukan adalah mereka yang dapat menilai perkelahian itu, supaya berlangsung dengan jujur. Baiklah, jawab Ki Ageng Pandanalas. Tapi biarlah salah seorang dari Banyu Biru pergi bersama kami. Mungkin Angger Bantaran atau yang lain. Bantaran atau yang lain? Aku bersedia pergi. Tiba-tiba Ki Ageng Lembu Suro menyela. Bagus, saut Ki Ageng Pandanalas. Marilah kita pergi dengan Bantaran. Mereka berempat pun kemudian berjalan pula ke tengah-tengah lapangan. Seorang tua yang bernama Pandanalas, seorang yang gagah tinggi besar Ki Ageng Lembu Suro, seorang pemimpin laskar Banyu Biru yang berani, Bantaran, dan seorang gadis ramping dengan pedang tipis di lambungnya, Roro Wilis. Keempat orang itu benar-benar menarik perhatian segenap prajurit Demak. Langkah mereka yang tetap dan tenang benar-benar mengagumkan prajurit Demak yang berpakaian pemburu. Dan sudah berdiri berhadapan dengan Arya Saloka mengerutkan keningnya. Ternyata Banyu Biru memiliki laskar yang dapat dibanggakan seperti Lembu Suro. Tapi karena yang maju ke dalam arena itu seorang anak muda saja, mengapa bukan orang yang tinggi besar dan berkumis tebal, tebal kumisnya sendiri? Tapi ini adalah urusan Banyu Biru sendiri. Ketika empat orang Banyu Biru itu telah berdiri melingkari dua orang yang akan bertempur itu bersama 6 orang prajurit Demak, maka perang tanding itu segera akan dimulai. Seorang prajurit Demak yang tidak lain adalah Paningron maju selangkah dengan penuh hormat. Ia mengangguk kepada Ki Ageng Pandanalas yang dianggapnya wakil tertua dari Banyu Biru sambil berkata, Ki Ageng, perang tanding akan segera dimulai. Pandanalas tersenyum, ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Prajurit itu pernah dilihatnya di Pamingit dan Paningron pun ternyata tidak lupa pula kepadanya. Silakan, jawab Ki Ageng Pandanalas. Atas nama Baginda yang akan mewakili prajurit Demak adalah Tumenggung Probosemi, salah seorang perwira Tomo. Sedang yang mewakili Banyu Biru adalah Arya Saloka, gitu? Ya, sahut Pandanalas.
Tiba-tiba Aryo sedang marah itu memotong. Mengapa bukan Karebet sendiri maju ke gelanggang? Paningron menarik nalisnya, jawabnya, perintah Baginda telah jatuh, Tumenggung Probosemi yang akan mewakilinya. Probosemi mengerutkan keningnya. Mengapa anak muda itu menyebut-nyebut nama Karebet? Apakah Karebet telah berbuat sesuatu yang menjadikan rakyat Banyu Biru marah dan sekarang ia harus mewakilinya? Persetan, berkata Probosemi dalam hatinya. Aku harus menunjukkan kepada Baginda bahwa bukan hanya Karebet yang mampu menyelesaikan persoalan. Paningron kemudian melanjutkan kata-katanya. Ki Ageng Pandanalas, apabila tidak keberatan, baiklah kita taati peraturan yang telah ditulis Baginda di dalam Rontal yang sudah disampaikan kepada Aryo Saloko. Perang tanding akan berhenti setelah salah seorang tak berdaya. Jangan terjadi pembunuhan, supaya Baginda memaafkan segala yang telah terjadi. Lawan yang kalah dapat disusul dengan orang yang lain berturut-turut, tutuh tinutuh, sehingga orang terakhir yang mungkin dapat diajukan ke arena menurut pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Ki Ageng Pandanalas menganggukkan kepalanya. Orang tua itu benar-benar melihat seakan-akan sesuatu sedang direncanakan. Meskipun ia tidak tahu benar, namun orang tua itu sama sekali tidak menjadi gelisah melihat perkembangan keadaan. Baiklah, berkata Paningron, perang tanding akan segera dimulai. Paningron itu pun kemudian melangkah surut, kemudian diberinya kesempatan kedua orang yang telah berhadapan itu mulai dengan tugas mereka, mewakili laskar masing-masing dalam perang tanding itu. Maeso Jenar menjadi berdebar-debar karenanya. Dari kejauhan ia segera mengenal Paningron yang pasti sudah mengenal pula kelebihan Aryo Saloko. Sang perwira Wiro Tamtomo yang akan mewakili Demak itu belum begitu dikenalnya, namun pernah ia dahulu melihatnya. Baru setelah beberapa saat Maeso Jenar mengingat-ingat tahulah ia bahwa orang itu adalah Probosemi yang dahulu masih menjadi lurah Wiro Tamtomo. Aryo Saloko yang didorong oleh ketegangan, kemarahan, dan tuntutan keadilannya yang bergolak di dalam dadanya tidak berkata apa-apa lagi. Geraya bersiap untuk segera mulai dengan perang tanding itu. Probosemi dengan tenangnya menghadapi anak muda yang gelisah itu. Sekali-kali Probosemi itu masih tersenyum. Anak dari Banyu Biru itu benar-benar menjengkelkan. Mengapa anak itu tidak menjadi cemas atau bahkan ketakutan melihat dirinya? Desahnya. Anak ini adalah anak yang sombong. Sedang Aryo Saloko dengan penuh kewaspadaan menghadapi lawannya bertubuh kokoh kuat itu. Ia menyadari seandainya orang itu bukan seorang yang pilih tanding, pasti ia tidak akan diangkat menjadi seorang perwira dan harus mewakili Demak dalam arena itu. Mungkin orang ini setingkat dengan gurunya pada waktu gurunya masih menjadi prajurit. Mungkin kurang dan mungkin lebih. Karena itu Aryo Saloko sama sekali tidak berani melengahkan waktu. Berapa saat kemudian Probosemi itu pun mulai bergerak. Perlahan-lahan masih dengan tersenyum, Aryo menjadi semakin marah melihat sikapnya. Sikap seorang yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang masih sering menangis. Ketika tangan Probosemi bergerak menyambar wajahnya, Aryo bergeser surut. Kembali dadanya berguncang ketika ia melihat Probosemi tertawa. Sikapnya seperti sikap seekor harimau menghadapi seekor anjing sakit-sakitan. Aryo Saloko kemudian tidak dapat menahan diri lagi. Ia mendengar peraturan yang harus ditaati sebagai seorang laki-laki. Kalau ia menang maka ia masih akan menghadapi orang-orang lain yang akan ditunjuk oleh Baginda. Namun kalau ia kalah, apakah ada orang lain yang menggantikannya? Gurunya? Ayahnya atau Kebo Kanigoro? Aryo Saloko itu telah menjadi kecewa ketika ia tidak melihat ayahnya atau gurunya berada di sampingnya. Karena itu maka ia merasa agaknya gurunya serta ayahnya ingin menyerahkan setiap persoalan kepadanya sendiri. Aku akan berjuang sekuat tenagaku, katanya.
di dalam hati. Karena itu ketika masih melihat Probosemi tersenyum-senyum saja, tiba-tiba ia melompat dengan cepatnya menyentuh dada lawannya. Meskipun dengan demikian ia hanya ingin memperingatkan lawannya untuk segera mulai dengan sungguh-sungguh. Namun akibatnya benar-benar mengherankan. Probosemi terkejut bukan buatan melihat kecepatan gerak itu sehingga ia benar-benar tidak sempat menghindarinya. Karena itu maka ia ingin mundur selangkah untuk mengurangi tekanan tangan Aryo Saloka. Tapi tangan Aryo telah mempercepat gerak surutnya sehingga tampaknya Probosemi benar-benar terdorong beberapa langkah. Wajah Wirotamtomo itu menjadi merah membara sekali ditatapnya wajah-wajah yang berada di sekeliling arena itu. Ketika terpandang olehnya wajah Ki Ageng Pandanalas, ia mengumpat di dalam hati. Orang tua itu tersenyum padanya. Setan, desisnya. Apalagi ketika matanya bertemu pandang dengan Roro Wilis yang menyandang pedang di lambungnya, maka dada Probosemi itu pun serasa menyala membakar segenap urat sarafnya. Kini ia sudah tidak tersenyum-senyum lagi, bahkan dengan penuh dendam ia memandang Aryo Saloka yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ia harus membalikan namanya yang tiba-tiba saja telah diguncangkan oleh seorang anak-anak. Karena itu anak itu harus segera lumpuh. Semakin cepat ia melumpuhkan Aryo Saloka, maka akan semakin menanjak pula namanya sebagai seorang Wirotamtomo. Karena itu maka dengan garangnya segera ia menyerang, kedua tangannya bergerak bagaikan sepasang petir yang menyambar bersama-sama. Namun Aryo Saloka benar-benar telah bersiap. Dengan cepatnya ia bergeser ke samping, menghindari sambaran tangan kanan Probosemi. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, tangan kiri Probosemi pun telah menjangkau pelipisnya. Kali ini Aryo tidak sempat menghindarkan diri, hingga karena itu maka ia harus melawan dengan serangan itu dengan sekuat tenaganya, karena ia tidak dapat mengira-irakan kekuatan lawannya. Maka tangan Probosemi itu pun ditamparnya dengan tangan kanannya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Probosemi yang marah itu pun ternyata telah mengerahkan sebagian besar tenaganya. Namun karena tenaganya dipusatkan pada kedua belah tangannya, maka benturan itu benar-benar mengguncangkan jantungnya.